Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Istanto. Saya adalah salah satu dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Fakultas Hukum di Universitas Muria Kudus, kemudian S2 Magister Hukum di Universitas Diponegoro. Pendidikan profesi yang saya ikuti adalah pendidikan profesi advokat serta pendidikan untuk profesi kurator dan pengurus. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Hukum Acara Perdata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muria Kudus, khususnya untuk semester 4 ya, dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Mata kuliah Hukum Acara Perdata bertujuan agar mahasiswa mampu untuk memahami peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, serta bagaimana proses acara perdata dan proses beracara secara perdata di pengadilan. Adapun bahan kajian dan materi pembelajaran yaitu meliputi konsep, tujuan, sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, tuntutan hak, kompetensi, Badan Peradilan di Indonesia, kemudian tinjauan tentang mulai surat kuasa, gugatan, jawaban, replik duplik, kemudian pembuktian serta proses beracara di pengadilan terkait dengan putusan, upaya hukum serta penyitaan. CPL yang hendak dicapai dalam perkuliahan ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang hukum acara perdata sebagai hukum formil dan hukum perdata dari hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpijak pada nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretik mengenai sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan teknologi dan kemajuan dengan berpedoman pada nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan etika. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai pada akhir perkuliahan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan tentang konsep, tujuan, asas hukum acara perdata serta sumber dari hukum acara perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan kewenangan pengadilan di Indonesia. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi atau pengertian mengenai tuntutan hak dalam perkara perdata serta dapat membuat surat-surat yang diperlukan dalam acara hukum perdata. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam acara perdata di pengadilan, menjelaskan sita. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan sita pengadilan dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hukum acara perdata secara mandiri dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika. Untuk referensi yang digunakan di mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama adalah KUH Perdata, kemudian ada HIR, kemudian ada beberapa buku referensi Abdul Qadir Muhammad Hukum Acara Perdata, kemudian buku dari M. Yahya Harahap, Retno Wulan Sutanto dan kawan-kawan, serta banyak buku referensi lain yang dipergunakan yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Untuk sistem pembelajaran nanti akan menggunakan sinkronus asinkronus, di mana nanti akan pembelajaran akan dilaksanakan melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah proses 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan proses 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan bergantung pada
bahan kajian dan materi pembelajaran yang akan disampaikan bisa melalui metode discovery learning, diskusi, kemudian presentasi tugas baik mandiri maupun tugas presentasi kelompok. Nah, bentuk perkuliahan sinkronus nanti dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, bisa melalui lab litigasi maupun lab non litigasi. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan asinkronus bisa dilakukan melalui diskusi di LMS Sunan UMK atau aplikasi Sinau Temenanan di UMK maupun melalui WA grup di tiap-tiap kelas, yang mana ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi terhadap mata kuliah hukum acara perdata serta asesmen di lapangan. Ya. Hasil pembelajaran untuk mata kuliah hukum acara perdata nanti akan ada penugasan individu serta penugasan kelompok, nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok, maksimal di angka 5 kelompok. Nah, penilaiannya akan didasarkan pada rubrik komunikasi lisan tertulis yang di dalamnya itu ada kaitannya dengan bahasa, kerapian, isi, kesesuaian isi dengan peraturan perundangan dan organisasi. UTS akan dilakukan menggunakan evaluasi hasil kerja mahasiswa yang menggunakan teori-teori hukum acara perdata, serta UAS dilakukan menggunakan presentasi tugas individu dan kelompok mahasiswa. Bentuk evaluasi pembelajaran nanti berdasarkan bobot nilai, yaitu absensi 10%, kemudian untuk kelengkapan tugas mandiri atau individu 50%, sedangkan untuk UTS dan UAS nanti masing-masing 20%, sehingga total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran adalah 100%. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai mata kuliah hukum acara perdata untuk mahasiswa program studi ilmu hukum strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Berikutnya kami akan sampaikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Waduh, berarti kita sama ya. Maksud saya belum sarapan yang kedua. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya untuk hukum acara perdata ya, berkaitan dengan tuntutan hak materinya. Kita akan coba, Anda silakan perhatikan di video ini. Nah, kita perkeras ya. Silakan diperhatikan. Sekali lagi, saya ingatkan, kalau kalian ulang-ulang kalau mau ini, pihak-pihaknya saya usir bapak nanti, karena ini persidangan. Masa keluarga tergugat menuding penggugat rekayasa hak memberikan sertifikat tempat dan tanah desa Batu. Tergugat yang mau menggugat ahli waris dari gugatan sebesar gugatan. Terutama yang terboleh menghasilkan itu hak milik ahli waris sebagai sebesar. Terus saya pikir beli nggak punya saya dari gugatan sebesar. Saya yang gugat itu. Nah, saya yang gugat kan yang terima saya yang gugat, saya kan nggak taruh situ, mau saya beli dari situ. Dalam sidang di lokasi, pihak DPR menyebut tanah yang dimaksud penggugat belum terpetakan dan belum ada perubahan atas nama kepemilikan sejak 1988. Oke, tapi ini tidak ada sertifikat baru, tidak ada kan? Masih atas nama Menanggapi adanya perbedaan data gugatan, pihak penggugat akan
Oke, sudah dilihat? Nah, ini kan banyak terjadi di sekitar kita, ya, permasalahan-permasalahan antar tetangga, keluarga, ya, bahkan dengan orang yang tidak kenal. Nah, sekarang saya tanya nih, apa sih yang melatar belakangi permasalahan tadi? Makan apa? Karena kepemilikan hak tanah. Pemilikan hak tanah. Berarti berkaitan dengan apa? Ini adalah hak kan itu. Berarti mereka menuntut Haknya. menuntut haknya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih tuntutan hak itu? Silakan. Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Enggak, silakan. Pemahaman saya, tuntutan hak itu merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh hak-haknya yang telah dilanggar. Oke, ada yang lain? Yang lain? Nggak ada? Silakan. Nah, jadi tuntutan hak di sini ada berkaitan untuk memperoleh perlindungan haknya. Nah, dalam perlindungan hak itu berkaitan dengan apa coba? Coba, silakan. Berkaitan dengan apa? Hak itu berkaitan dengan apa? Misalkan. Itu berkaitan dengan hak yang kita miliki, misalnya terkait kasus yang tadi dijelaskan itu Pak, itu terkait hak milik tanah kita, di mana tercatat itu masih atas nama Ibu Aisyah tadi, tapi telah dijual oleh ahli warisnya. Berarti di sini itu ada orang yang menuntut hak, ada yang mempertahankan hak. Jadi ada yang dituntut, ada yang kemudian mempertahankan. Jadi misalkan saya merasa sudah beli tanah, ya, ternyata tanah itu dikuasai oleh Mas Aldi, maka saya punya hak kan meminta tanah itu. Kan saya merasa saya punya hak. Buktinya apa? Nanti saya bawa sertifikat. Mas Aldi pun merasa ini nggak bisa diminta, ini punya saya. Maka mempertahankan hak. Nah, mempertahankan dan untuk mendapatkan hak ini tidak boleh dengan asal-asalan. Ada aturannya melalui proses di pengadilan. Makanya ini adalah perlindungan dari pengadilan. Ya, jadi karena kita belajar di kemajuan kita tahu, oh ya, berarti segala sesuatu permasalahan terkait dengan tuntutan hak dan lain-lain, maka harus kita selesaikan di pengadilan. Nah, ada yang tahu ada berapa jenis tuntutan hak? Ada yang tahu? Ada berapa? Jadi secara umum, secara prinsip ada dua, ya, tuntutan hak. Yang pertama itu tuntutan hak yang berkaitan dengan adanya satu sengketa. Ini tadi contoh, itu kan satu sengketa itu, ya, merasa dia beli tanah, kemudian yang satu merasa tidak pernah menjual tanah. Ya, ada sengketa nih. Tuntutan hak yang pertama. Yang kedua, tuntutan hak yaitu satu perkara yang dia tidak timbul karena sengketa. Misalkan Mas Eca ini dia namanya di KTP, ya, nama di ijazah SMP sama akte beda. Maka ini bisa mengajukan pengadilan, ini Eca mau pakai yang nama mana yang lebih prefer, yang lebih mudah yang mana. Maka ini bisa melalui pengadilan untuk permohonan. Jadi kalau yang sengketa itu berarti harus melalui satu tuntutan hak namanya gugatan, sedangkan kalau yang tidak ada perkara berarti harus melalui permohonan. Ya, misalkan semoga aja tidak, Mas Devi udah punya istri, karena istri satu tidak cukup, maka dia bisa mengajukan poligami. Ini bukan sengketa, kenapa? Masuk dalam permohonan, poinnya, ya. Ini kita bisa lihat itu hak itu mengandung sengketa, nanti bentuknya adalah gugatan. Sedangkan yang tidak mengandung sengketa maka bentuknya adalah permohonan. Contohnya adalah adopsi anak. Ini bukan karena sengketa, harus melalui permohonan. Kemudian isbat nikah, nih ada seorang ini menikah, ya, secara siri tapi belum didaftarkan di KUA, maka untuk meresmikan pernikahannya dia bisa melalui permohonan isbat nikah, ya. Nah, kemudian di mana peradilan yang pas? Maka peradilan pas itu kalau yang bersifat permohonan secara sepihak tanpa ada lawan, maka peradilannya disebut peradilan volunteer. Ya, contoh adalah penetapan pengampuan, permohonan pisah budel atau harta. Atau misalkan, ya, ada seorang janda, dia karena dia punya ditinggali suaminya almarhum itu
tanah atau aset di mana dia butuh menjual aset itu, nggak bisa kemudian langsung menjual, maka harus melalui permohonan izin untuk menjual aset tadi. Tujuannya apa? Dijelaskan nanti untuk menghidupi atau memelihara si ahli warisnya, si yang meninggal tadi. Ini boleh. Ini melalui peradilan volunteer, ya. Kemudian ada peradilan kontensius, itu adalah berkaitan dengan peradilan yang ada sengketanya tadi. Kalau di gerombolan tadi di video ada 2 orang yang bersengketa rebutan tanah, merasa punya hak masing-masing, maka penyelesaiannya adalah di peradilan kontensius. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Belum, Pak. Belum ada, silakan. Tadi kan disampaikan bahwa ada pengajuan permohonan untuk yang beda nama antara KTP, ijazah dan akta. Ya. Itu bagaimana mekanisme pengajuan? Oke, mekanisme pengajuan adalah sebelum maju dipastikan dulu Anda mau pakai nama yang ada di mana misalkan. Ya. Karena ini harus klik dulu yang lebih mudah misalkan. Oh Pak, saya mau pakai nama yang di akte saja karena itu pemberian orang tua saya. Maka nanti disebutkan dari perbedaan nama itu, ya, pengajuan ke pengadilan, ke hakim untuk ditetapkan bahwa ada perbedaan nama di KTP, akte, kemudian ijazah. Maka misalkan kok mau menggunakan yang ada di akte lahir, maka disebutkan saja nanti di positanya. Ya, karena untuk mengajukan baik gugatan maupun permohonan nanti ada prosedurnya. Ada misalkan nih kita akan jelaskan ya tuntutan hak tadi. Ya, ini kaitannya dengan ini. Jadi harus lengkap nih mengajukannya, identitas siapa yang mengajukan. Jadi misalkan tadi mengajukan untuk perubahan nama, ya, Anda mengajukan nama, maka sebutkan nama lengkapnya, pemohon, ya, jenis kelamin, usia, urean. Nanti misalkan menceritakan bahwa Anda punya sejak lahir diberi nama si A misalkan. Oh, nama Siti Rohayati, beri nama ya di akte kelahiran tertulis benar. Tapi kemudian di dalam ijazah SD misalkan ternyata ada perubahan. Siti Rohayati harusnya pakai ROKHA menjadi Roka saja tanpa H misalkan. Kan bisa ada seperti itu kan? Atau kadang ada ROCH. Nah, ini kemudian disebutkan bahwa mau memilih yang mana. Nah, posita ini diuraikan, ya, dasar hukumnya sebutkan, baru kemudian bicara adalah petitum, sing tuntut apa? Menuntut untuk menetapkan bahwa nama adalah ini tadi. Atau bisa saja dipakai semua dengan kata alias misalkan. Siti Rokayati pakai KH, alias Siti Rohayati, alias itu ada orang yang sama. Jadi menetapkan itu boleh-boleh saja. Tapi nanti harus benar-benar di strik itu putusan itu, jangan sampai hilang. Karena untuk ngurus dokumen misalkan perbedaan nama huruf, satu huruf saja itu Anda misalkan KTP dengan misalnya buku nikah atau ijazah, nanti untuk ngurus paspor sangat susah sekali. Ini sepele tapi nanti akan sangat bermasalah ketika kita akan ada suatu kepentingan. Ya, ini mekanismenya. Yang lain? Ya ada? Nah, dalam proses tuntutan hak itu, ya, di dalam hukum acara perdata kita atau di HR itu tidak ada yang mewajibkan harus menggunakan kuasa. Jadi Anda boleh maju sendiri ke pengadilan. Tapi jika memakai kuasa, maka Anda dapat membuat surat kuasa. Nah, untuk lebih jelas nanti, ya, terkait dengan surat kuasa, ya, kita akan bahas tersendiri di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk saat ini nanti, ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Anda nanti tugasnya adalah mencari di HR, ya, terkait dengan apa saja yang dibutuhkan atau syarat-syarat membuat surat kuasa, sehingga nanti kita di pertemuan berikutnya, ya, kita bisa langsung lebih menukik. Nanti kita akan siapkan satu video atau case, nanti Anda akan berlatih untuk membuat surat kuasa sesuai dengan ketentuan, ya. Jadi saya akan coba meringkas kembali apa yang kita pelajari ini, bahwa tuntutan hak adalah tuntutan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan haknya kepada pengadilan, di mana diatur seperti ini untuk menghindari adanya handwriting atau adanya main hakim sendiri. Jadi kalau tidak diatur di hukum acara, maka perbuatan hak tidak ada prosesnya kalau macam, maka akan dapat menimbulkan
permasalahan hukum di kemudian hari. Nah, dalam tuntutan hak itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah tuntutan hak berkaitan dengan adanya suatu sengketa. Nanti namanya adalah gugatan, ya. Nanti di peradilan kontensius, nanti munculnya adalah putusan. Sedangkan tuntutan hak yang tidak karena adanya satu sengketa, kita kenal namanya permohonan. Nanti peradilannya di peradilan volunteer. Putusan akhirnya itu bukan putusan tapi adalah penetapan konteksnya. Nah, dalam untuk melakukan tuntutan hak tidak ada satu aturan pun yang menyatakan harus ada kuasa. Anda masyarakat boleh mengajukan sendiri, tapi kalau menggunakan kuasa juga diperbolehkan. Tentu nanti harus ada membuat surat kuasa. Ya, ada pertanyaan di sini? Cukup? Oke ya, kita akan minggu depan di tuntutan berikutnya. Silakan nanti dipersiapkan terkait dengan teori-teori dalam buat surat kuasa. Nanti kita akan berlatih bersama sehingga nanti tidak hanya teori, tapi kita juga akan lebih paham mengenai praktiknya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang kami ampu. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Muria Kudus, pimpinan di segenap Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, serta segala bantuan dari rekan-rekan dosen, tim teaching, serta rekan-rekan tendik yang telah membantu kelancaran tugas kami selama mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.